Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang nikmat iman Islam selalu kita dapatkan sampai sekarang ini. Kemudian sholawat serta salam itu tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan besok di yaumil qiyamah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa keterangan tentang ilmu yang bermanfaat. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Alalanya itu menuliskan dalam baitnya, rupane limpat loba sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Nah, pertama itu rupane limpat. Limpat itu adalah cerdas. Nah, cerdas itu adalah kemampuan untuk menangkap ilmu. Dikatakan cerdas apabila kita bisa menangkap ilmu. Apa yang guru sampaikan kepada murid-murid bisa menangkapnya, itu termasuk dalam golongan cerdas. Nah, meskipun kita tahu kecerdasan tiap orang itu berbeda-beda, asalkan yang terpenting itu adalah bisa menangkap ilmu, akalnya bisa menangkap ilmu. Nah, kita tahu orang gila itu orang yang tidak bisa memakai akalnya. Jadi selain daripada itu mereka tidak bisa menangkap ilmu. Nah, golongan mereka itu tidak termasuk yang maksud dalam cerdas di sini. Nah, kecerdasan adalah bukan sesuatu yang tidak bisa meningkat. Jadi seperti pedang, ya kita tahu kalau pedang sering kita gunakan, sering kita asah, itu akan semakin baik kualitas pedangnya. Seperti ilmu, di dalam mencari ilmu, apabila kita sering mengasahnya, akal kita sering kita asah itu, maka semakin baik kita dalam menerima ilmu. Justru sebaliknya, ya, pedang itu kalau tidak digunakan maka akan tumpul, tidak tajam dan berkarat. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang kedua, rupane limpat lobo. Lobo ini adalah semangat. Yang dimaksud semangat adalah sungguh-sungguh dengan bukti ketekunan. Nah, kita tidak cukup dengan mengucapkan penting semangat, nah tetapi tanpa tekun, nah itu ya bukan lobo, bukan semangat. Nah, dalam mencari ilmu kita misalkan ya, kita contohkan satu adalah pelajaran hafalan, ya. Hafalan apapun, misalnya hari ini adalah menghafal surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Nah, hari selanjutnya kita menghafalkan di ayat berikutnya, ayat 4 sampai 6. Nah, ayat 1 sampai 3 yang kemarin itu kita harus tetap ingat, nah, tidak boleh lupa. Nah, sifatnya ilmu itu seperti itu. Nah, agar tidak lupa, ya, teman-teman semuanya. Jadi kita harus tekun. Bukti ketekunannya itu adalah contoh, tidak hanya belajar di sekolah, tidak cukup hanya itu. Kita harus mengulangnya ketika sudah sampai di rumah. Nah, kita harus ulangi hafalan tersebut atau ulangi pelajaran yang telah disampaikan Bapak Ibu guru, agar
ilmu itu tidak lupa. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan lobo itu adalah semangat dalam mencari ilmu. Yang ketiga selanjutnya adalah rupane limpat lobo sobar. Ketiga adalah sobar. Sobar di sini adalah tabah menghadapi ujian dan cobaan dalam mencari ilmu. Konteksnya adalah yang ada hubungannya dengan godaan setan. Konteksnya adalah godaan setan. Jadi dalam mencari ilmu itu kita harus senantiasa sabar. Ya, pasti ada ketika dalam mencari ilmu, ketika waktu di kelas ada perasaan dan pikiran, oh males banget aku, ya, misalnya gitu, males banget atau tidak mau mengerjakan, ada yang membisikkan seperti itu. Nah, kita harus sabar menahan dan menolaknya. Karena apa? Setan itu sangat benci dengan para pencari ilmu, yang mana kalau para pencari ilmu itu mendapatkan apa yang dibutuhkannya, kemudian menyampaikan ke dalam prakteknya ya di suatu masyarakat, ini adalah hal yang dibenci oleh setan. Setan itu sangat membenci para pencari ilmu itu sukses dalam berdakwah. Kemudian yang selanjutnya adalah rupane limpat lobo sobar ono sangune. Ono sangune itu adalah biaya. Orang yang mengaji atau orang mencari ilmu itu perlu biaya. Seperti juga manusia yang butuh ya untuk hidup. Jadi yang di sini berarti biaya itu bukanlah uang yang banyak, ya, bukan uang, apalagi uang yang banyak, maksudnya seperti itu. Jadi yang dimaksudkan adalah kebutuhan makan dan minum, sandang dan papan secukupnya. Jadi apabila cukup itu maka terpenuhi dalam konteks biaya di sini. Nah, kalau kita lihat sejarah, Nabi itu punya sahabat yang bernama Abu Hurairah. Nah, kita tahu Abu Hurairah itu banyak sekali meriwayatkan hadis. Namun perlu kita tahu beliau ini adalah sosok yang fakir, orang yang fakir, tidak punya apa-apa. Namun, nah kalau kita kontekskan dengan uang, maka tidak cocok biaya ini, yang dimaksudkan biaya di sini. Yang penting adalah makan dan minum, sandang papan tercukupi. Kemudian selanjutnya adalah lan piwulangi guru. Nah, piwulangi guru itu adalah petunjuk guru. Orang yang mengaji itu harus digurukan, tidak boleh belajar sendiri, apalagi kaitannya dengan ilmu agama. Ya. Kita bisa melihat sejarah ya, sejarah penurunan wahyu yang dimaksudkan kenapa harus piwulangi guru, punya petunjuk dari seorang guru. Kita lihat dari konteks sejarah penurunan wahyu Al-Quran ya. Dalam penyampaiannya kepada sahabat itu, Nabi Muhammad SAW itu menyimakkan ngajinya tuh setiap bulan puasa kepada malaikat Jibril, yang kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat ini menyampaikan kepada tabi'in. Nah, tabi'in ini menyampaikan kepada generasi berikutnya, tabi'in. Kemudian seterusnya sampai ulama salaf. Nah, ulama salaf menyampaikan kepada ulama khalaf. Ulama khalaf kepada mutaqaddimin, pada mutaakhirin, sampai sekarang ini kita nikmati ilmu yang kita dapatkan. Jadi ilmu yang kita terima itu bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita melihat dari konteks seperti itu, maka wajib hukumnya kita itu kalau belajar harus ada piwulangi guru, jadi petunjuk dari guru.
Nah, yang terakhir adalah lamanya waktu. Nah, orang yang belajar itu harus perlu waktu yang lama, tidak singkat. Jadi lamanya waktu itu juga harus punya target ya, jadi tidak serta-merta tidak punya target. Orang kalau mencari ilmu dalam waktu yang lama tentu di dalamnya ada makna sabar, semangat dalam mencari ilmu. Nah, ini yang harus kita penuhi. Jadi lamanya waktu itu sangatlah penting dalam kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak tergesa-gesa dalam mencari ilmu, kita harus sabar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.